Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas sistem komunikasi telepon ya. Mata kuliah sistem telekomunikasi untuk kelas reguler ya. Karena reguler sekarang dipimpin oleh Bapak Wawan Gunawan ya. Baiklah, kita mulai. Sistem komunikasi telepon. Nah, di sini pengertiannya ya. Kalian bisa lihat di lecture note ya, di Edlink itu ada ya pengertian yang lengkap. Ini hanya penjelasan singkat ya. Jadi pengertiannya itu dasar telepon nih. Prinsip dasar telepon adalah gelombang suara ya diubah menjadi gelombang listrik oleh mikrofon ya yang diteruskan melalui kabel dan diterima penerima diubah kembali menjadi gelombang suara oleh telepon ya. Jadi hanya begitu. Jadi suara kemudian melalui kabel tuh jadi gelombang listrik ya, kemudian jadi suara lagi oleh penerima ya, intinya seperti itu. Terus lanjut. Nah, dasar telepon di sini ada pengirim dan penerima. Pengirim itu siapa ya? Pada dasarnya sebuah alat ya yang mengubah gelombang suara dari pembicaraan menjadi arus listrik. Nah, di sini namanya transducer ya. Ini ya yang biasa disebut dengan mikrofon. Jadi ini penerima gelombang suaranya, transducernya ya. Ya, dari gelombang suara jadi gelombang listrik ya, kemudian dari gelombang listrik jadi gelombang suara kembali. Kemudian penerima. Di sini ada penerima. Penerima telepon adalah sebuah alat untuk memproduksi kembali gelombang suara ya dengan sebuah membran getar ya. Nah, arus bicara ini dikirim oleh pihak yang memanggil ya. Ini terus. Oh, ini judulnya, mohon maaf ya. Ini belum Bapak hapus. Baik, langsung saja kita. Ini bukan aljabar. Karena Bapak ngajar aljabar. Oke. Kemudian ada bel magnet. Nah, sebelum dilakukan pembicaraan antar dua telepon, sebuah bel magnet berbunyi untuk memberitahukan sebuah panggilan. Ada bel magnet ini untuk telepon-telepon rumah ya, yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada kumparan induksi. Nah, di sini Bapak akan langsung ke sini saja. Ya, kemudian ada magnet, lalu alat pemutar. Ini untuk telepon konvensional zaman dulu ya, yang pakai alat pemutar. Nah, seperti ini. Ini telepon zaman dulu ya. Bisa dilihat di slide Bapak ya. Ya, dari mulai komputer yang sangat jadul sekali ya, kemudian berubah menjadi ini dari sini alat pemutar, tapi kalau sudah sini menggunakan tidak manual lagi tapi digital, hanya menekan tombol-tombol angka di sini ya, dan akhirnya sampailah kepada telepon seluler. Terus cara kerja telepon, nah ini dia yang penting ya. Jadi telepon kabel menggunakan sistem wired line ya, sehingga membutuhkan kabel agar dapat berfungsi. Cara kerja teleponnya ya, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Ini disebut, bukan disemut. Mohon maaf. Nah, dengan huruf besar. Lalu mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, lalu disalurkan ke perangkat telepon. Sinyalnya disalurkan lagi ke kabel pusat, dari pusat telekomunikasi diteruskan ke penerima. Setelah sampai ke terima, sinyalnya diubah lagi menjadi gelombang suara, ya. Dan begitu seterusnya. Terus, nah, jenis-jenis telepon, ya, ditinjau dari peletakannya ada macam-macam, ya, jenis telepon. Antara lain ada telepon meja. Dan ini yang sering dipakai di kantor-kantor ya. Telepon meja yaitu telepon yang dilakukan di atas meja. Ada juga telepon dinding. Ya, biasanya kalau telepon dinding itu untuk di pabrik-pabrik, di gudang-gudang, biasanya dekat pintu ya. Telepon dinding itu. Ada juga telepon mobil, kapal atau pesawat. Nah, ini khusus ya teleponnya ini, karena mobil, kapal, pesawat itu teleponnya itu harus kuat ya. Mungkin saja kan di situ ada getaran-getaran ya, bergelombang-gelombang ya kalau naik mobil, naik kapal ya ataupun pesawat. Terus sedangkan dari segi kapasitas atau kemampuan ya, lihat di sini telepon itu macamnya
satu jalur telepon atau single line telepon, kemudian telepon dengan banyak touch atau multi button telepon, ya. Kemudian sistem hunting. Nah, biasanya ada sistem hunting nih. Nomor telepon digunakan secara serentak untuk beberapa saluran. Jadi nomornya satu, ya, satu nomor, tapi digunakan untuk beberapa saluran telepon, biasanya di kantor ya. Jadi tinggal misalkan ingin kemana, tinggal mencet satu, langsung disambungkan, atau dua begitu sih biasanya sih Kak. Biasanya ini untuk kantor-kantor. Kemudian telepon dengan pengeras suara, ya. Ya, ini biasa aja, loud speaking telepon. Kemudian telepon IP. Nah, IP lewat internet. Jadi ini menggunakan IP address biasanya, ya. Terus hubungan telepon. Nah, jadi ditinjau dari segi jarak, ya. Hubungannya telepon itu ada 3. Nah, ini ada penjelasannya di Edling, ya. Hubungan lokal setempat, ya, hubungan interlokal antar kota, dan hubungan internasional biasanya memakai kode-kode, ya, misalkan Sukabumi 022, ya, ataupun Bogor 0251, Jakarta 021. Nah, ini untuk interlokal. Kalau internasional mungkin 001 atau 008. Nah, ini untuk telepon-telepon rumah, ya. Tapi kalau sekarang untuk menggunakan HP ini tidak berlaku semuanya, ya. Ini untuk dulu. Nah, lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan telepon, ya. Kelebihan telepon bisa komunikasi jarak jauh, ya. Ya. Terus biaya penggunaannya murah. Karena memang telepon itu hanya suara saja, ya. Kalau telepon itu hanya suara saja, bukan telepon seluler atau ponsel, ya. Tapi telepon umum, ya. Telepon rumah itu kan hanya dia suara saja, tidak bisa mengirim gambar atau yang lain, ya, atau data gitu, ya. Nah, kekurangannya ya banyak juga dipakai penipuan, ya. Sangat banyak, ya. Tidak dapat mengirim barang, ya, jelas, ya. Yang jelas gambar, data, ya. Data itu bisa file-file apa itu memang nggak bisa, ya. Lalu tidak dapat dibawa kemana-mana, jelas ini, ya. Ya, karena masih telepon, ya, belum HP. Nah, oke. Baik, itu saja penjelasannya, singkat sekali, ya. Untuk penjelasan lebih lengkap kalian bisa lihat di materi, ya, yang diberikan di Edling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.